Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil para mukarramin, para guru, para asatid, para jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Yayasan Haji Ramayuli yang bernama Al-Mukarram Dr. Bapak Haji Ramayuli SEMM beserta keluarga besarnya Ibu Hajah Nur Hayati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kesehatannya, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, apalagi dalam mengembang daripada Majlis Taklim Az-Zakir yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan iringan doa dari kita semua, dari jamaah, para guru, para asatid, dan para handai tolang, mudah-mudahan daripada Yayasan Haji Ramayuli ini berjalan dengan baik dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada Majlis Taklim Az-Zakirnya, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa mingguannya ada, ya, Rebo malam Kemisnya ada, Sabtu malam Minggunya ada kajian, Minggu malam Seninnya juga ada kajian. Maka ini mudah-mudahan dengan iringan doa dari kita semua, beliau diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala demi syiarnya ajaran agama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Rojali LCMA, ini sahabat saya, beliau salah satu dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah dan berkiprah di dunia dakwah. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam mengembangkan dakwahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nafa'anallah bituli hayatihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Mukarram Kiai Haji Asep Kamarudin LC, beliau sebagai guru tetap mengajar qiraah. Kalau mau ngaji Sabtu malam Minggu ke beliau untuk masalah tahsin Qur'annya. Misalnya kita bacaan Qur'annya masih belepotan, Pak, ya, masih belepotan, datang ke Majlis Taklim Az-Zakir Saban. Kapan? Sabtu malam Minggu kalau belajar ngajinya, ya, syukur-syukur semuanya. Rebo malam Kamis hadir, Sabtu malam Minggu hadir, Senin malam Minggu malam Senin hadir, cakep. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan kebaikan, memberikan syiar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ketinggalan Ketua RT kita yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Pak RT kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanatnya, mengayomi daripada warganya. Terima kasih Pak RT telah mengapresiasi daripada Majlis Taklim Az-Zakir ini demi syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya untuk kita selalu bersyukur. Apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, kita harus kudu wajib bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Ya, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai nanti malam kita tidur kembali, yang kita rasakan adalah nikmat Allah, nikmat sehat walafiat. Ya, nikmat sehat walafiat. Coba kalau kita habis bangun tidur langsung sakit ataupun langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mumpung masih hayat di kandung badan, kita berusaha untuk senantiasa bersyukur dan menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan selalu dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid.
Kata Allah, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambahkan daripada nikmat. La azidannakum. Lamnya bukan lam nafiyah, tapi lam takkid di sini. Pasti kata Allah. La azidannakum, pasti akan aku berikan. Maka daripada majlis taklim az-zakir ini kita teringatkan atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya ngaji, pentingnya menghadir sebuah majlis taklim begitu Pak. Supaya kita teringatkan, terpautkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingetin. Dipanggil daripada Haji Ramayuli ini, daripada majlis az-zakir ini, kita teringatkan. Kita bersyukur bisa berhadir di dalam majlis taklim az-zakir ini. Mudah-mudahan ini menjadi sentuhan kita untuk senantiasa dekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah kalau kamu kufur akan nikmatku kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa sungguh azabku sangat pedih. Maka mudah-mudahan dari majlis yang mulia ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur. Tempo-tempo kadang-kadang manusia nggak ada syukurnya Pak. Udah dikasih hidup, udah dikasih bisa bernapas, nggak sakit aja, masih aja tidak menjalankan daripada kewajibannya dia sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan seseorang itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kita diingetin ya, naik turunnya keimanan seorang itu ya, yazidu bit ta'ah, naiknya dengan ketaatan ya. Kita hadir majlis taklim itu suatu struman baru buat kita ya. Kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita hadir di majlis-majlis ilmu, itu sentuhan baru sebagai rangka, dalam rangka apa? Kita meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazid, dia bertambah dengan apa? Dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidu bit ta'ah, naiknya dengan ketaatan. Panggilan-panggilan Allah kita penuhi ya, sholatnya kita berbuat baiknya kepada orang ya, beramal solehnya kepada orang, beramal solehnya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya dengan kemaksiatan kita ya, kita terlalaikan dengan kemalasan kita ya, kita tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kuncinya bagaimana untuk kita meningkatkan, kita ngaji, kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, maka akan terjaga, terawat daripada istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari majlis taklim az-zakir mengajak para jamaah untuk bisa berhadir di majlis taklim yang diadakan oleh majlis taklim az-zakir. Jadi majlis taklim az-zakir bukan hanya majlis taklim Pak, nanti ada bidang sosialnya juga, ada bidang pendidikannya juga, sedang lagi kita merapikan. Ya, ada 3 lembaga pendidikan yang ada nanti kader-kader kita ya, untuk bisa meneruskan ke sekolah-sekolah Islam sampai ke luar negeri nanti, ke Timur Tengah ya. Jadi warga sini ya ada punya anak dan sebagainya, nanti bisa kita proyeksikan untuk bisa berkuliah di luar negeri, di Timur Tengah, agar supaya anak kita menjadi ulama-ulama, menjadi penerus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam manhaj dan sunnah beliau dan memperbanyak bacaan selawat kepada
kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sang qori kita, ya Haji Asep Komarudin telah membacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita diingatkan selalu, Pak. Ya. Ada yang tahu, Bapak, ayat berapa surat apa itu? Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi ayat itu enggak hanya di bulan Maulid aja dibaca, Pak. Ya, ini jadi panduan kita bahwa sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Ya, panutan kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teringatkan bagaimana perjuangan beliau, ya, menjadi Rasul, menjadi Nabi, menjadi panutan kita sebagai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca selawat, ya, banyak baca salawat. Jadi kita baca bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, ini sebagai pancingan aja agar kita senantiasa melazimkan bacaan salawat. Ya, Majlis Talim Az-Zakir bukan anti selawat, Pak. Enggak anti selawatan. Ya, tetap kita anjurkan untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saban Jumat kita dengerin tuh ayat. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Catat. Maka yang belum pernah melazimkan bacaan salat, lazimkan, Pak. Saban waktu, ya, bukan hari Jumat aja. Walaupun sangat dianjurkan di hari Jumat, tetapi saban waktu kita banyak bacaan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya apa, Pak Ustaz? Man shalla alayya marrah sallallahu biha asyra. Siapa orang, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berselawat kepadaku sekali, maka sallallahu biha asyra. Allah akan berikan daripada curahan rahmatnya kepada orang itu 10 kali kebaikan. Coba ya. Daripada kita ngomongin yang lain-lain, mendingan kita banyak bacaan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi gitu, ya, kita perbanyak selawat. Tadi udah kita dengerin bacaan Al-Quran, Masya Allah, syahdu sekali. Mau nggak anak-anak kita bacanya kayak Ustaz Asep Komarudin tadi? Mau. Makhrajil hurufnya udah mantap, bacaannya tartil, subhanallah. Ya, ngaji itu karena berkatnya ngaji beliau. Perjalanan beliau panjang sekali, sampai ke negeri Yaman belajar ilmunya. Masya Allah. Mau nggak anak-anak kita ke Yaman? Mau nggak? Mau, insya Allah. Kita cita-citakan Allah, insya Allah Allah berikan kabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dengarkan bacaan Quran, mudah-mudahan kita tersentuh. Ya. Saya teringat dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarinya, Pak. Ya, misalnya anak-anak kita belum pada ngaji, suruh pada ngaji.
Ya, mumpung masih pada hidup, mumpung masih pada sehat walafiat. Nanti kalau udah tua susah, ya, ribet ngajari ngajinya. Tapi tetap nggak ada waktu, tidak ada melihat waktunya. Ya, mau tua mau muda, masih ada haid di kandung badan, tetap harus belajar mengaji. Tidak ada kata ketinggalan dalam perihal ngaji. Majlis taklim ini ibu-ibu Pak, ada bapak-bapaknya juga, ya, anak kecil juga ada, anak muda juga ada, ngaji udah. Ya, kita sebisa-bisanya kita ngaji, ya. Hadir, paling minim seminggu ada satu majlis yang kita bisa hadiri. Kalau belum, ya usahakan, ya, mumpung ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, masih untuk meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada moto yang diberikan oleh Dr. Haji Ramayuli. Apa motonya, Pak? Dengan ilmu kita terang, tanpa ilmu kita gelap. Begitu Pak motonya. Moto Majlis Taklim Az-Zakir. Dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Benar Pak. Kalau kita nggak ngaji coba, ya, kita baru nggak ngaji, ilmu fikihnya nggak tahu. Ya, kadang kalau kita ngaji kan kita tersentuh paling ini. Ya. Walaupun kita ngajinya sorogan Pak, nguping. Ibu-ibu datang, udah nguping aja. Kita yang ceramah, kita yang ngajarin. Ya, kadang-kadang kita pakai slide, kita punya proyektor Pak sekarang kita punya, alhamdulillah. Ya, digitalisasi dakwah. Kita mainkan, pakai proyektor. Ayo, mau ceramah, ayo. Mau praktek bagaimana? Ayo. Ya, untuk kembangkan daripada syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Apalagi kita sementara waktu aja Pak di dalam dunia ini. Berapa umur kata Nabi kita Muhammad SAW? Baina sittin wa sab'in. Umur manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in. Sittin berapa Pak? 60. Wa sab'in 70. Rata-rata umur manusia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara berapa? 60 sampai 70. Nah, bisa kita hitung-hitung dah umur kita berapa sekarang. Dan kematian tidak dihinggapi pada orang yang tua aja. Yang muda mati apa enggak Pak? Mati. Terus yang kaya mati apa enggak Pak? Mati. Yang miskin mati apa enggak? Mati. Pengusaha mati enggak? Mati. Tukang mati enggak? Mati. Semua. Ustaz juga mati ya? Mati. Ya. Semuanya. Tinggal nunggu kesempatan aja. Tinggal nunggu waktunya aja Pak. Ya. Maka kita hadir di majlis ilmu ini, kita disetrum Pak. Supaya kita sadar diri, hidup di alam dunia ini. Untuk apa? Untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya kita beramal soleh. Ya. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah tempat kita menuai daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masih hayat di kandung badan, kita laksanakan daripada perintah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita semangat Pak, baca Qur'annya, ngajinya, hadir di majlis taklimnya. Ya. Untuk apa? Bekal kita di yaumil qiyamah nantinya Pak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ke Bogor aja Pak, kudu pakai persiapan. Ya. Kita ke Jawa Tengah misalnya, kudu pakai persiapan, ada pakaiannya, ada makanannya, mobil dipulkan bensinnya dan sebagainya. Apalagi kita negeri akhir, nggak kembali lagi Pak, habis dikubur enggak, kita kan nggak bangun lagi. Ya. Nggak pernah ada tuh. Saya diapit 2 kober Pak, kober TP Pondok Kelapa, kober Pondok Kopi. Nggak pernah saya ujuk-ujuk dengar habis dikuburin bangkit lagi, nggak ada. Udah habis dikubur ya udah. Menghadap kepada Rabbul Jalal. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis pengakhirannya.
Kehidupan dia di dunia sudah habis, jatahnya sudah habis. Tinggal dia menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibawa bekalnya? Kain kapan dan amal soleh. Jadi ini menjadi pengingat kita bersama agar supaya kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita momentum 1444 Hijriah, bulan Muharram. Cakep. Ya, bulan Muharram bulan yang mulia. Tapi kadang-kadang masih di masyarakat kita masih cara berpikirnya tidak memuliakan daripada bulan Muharram. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 36 nanti Bapak Ibu cek bahwa Allah lah yang menentukan daripada bulan-bulan yang 12 bulan itu. Dan 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan apa enggak? Dimuliakan. Syahrul Muharram. Jadi diawali dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus Ramadan enggak dimuliakan Pak Ustaz? Itu lain lagi. Ya, Ramadan dimuliakan juga. Penuh keagungan, penuh mubarakah. Tetapi yang 4 bulan ini Allah tegaskan, yang pertama, Allah menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan bilangan bulan itu. 12 bulan itu Allah yang menciptakan dalam satu tahun. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sudah jelas itu. Tapi kadang-kadang kita tidak memposisikan bulan Muharram itu sebagai bulan yang mulia. Apa contohnya Pak? Banyak. Ya. Dalam satu surah nggak tidur semalaman suntuk lelean. Ada nggak kayak gitu? Ada juga. Dalam satu surah udah kita bersihin keris-keris yang ada, tombak yang ada dengan 7 kembang rupa. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada nggak kayak gitu? Ada, kita sadari juga, ya kan? Tradisi-tradisi yang memang tidak tepat, ya, agak menyimpang sedikit. Saya lama Pak di Gontor, di Ponorogo. Itu Saban tahun Muharram 1 Suro itu kalau telaga ngebel itu selalu ramai dengan tradisi-tradisi budaya-budaya lokal. Apa contohnya? Jadi naruh sesajen kepala kerbau, iring-iringan dengan makanan-makanan yang dipajangin, diarak-arak. Itu setiap tahun Pak. Ya, menyimpang nggak itu? Daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit banyak mulailah ada perubahan. Para tokoh agama kumpul, para tokoh budaya kumpul, para tokoh seni kumpul Pak. Dirapatkan itu. Ini gimana kita? Saban tahun masa kita harus motongin kerbau, kepala kerbau Pak, diiring-iringin. Akhirnya ada usulan untuk merubah daripada larung sesaji itu dengan larung doa. Dan alhamdulillah berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Tradisi-tradisi yang kurang tepat akhirnya berubah menjadi tradisi yang memang bernapaskan ajaran Islam. Kita menghormati bulan Muharram itu dengan amal soleh, dengan berbanyak berdoa. Kita berbanyak puasa, ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya, dan juga menyantuni anak yatim, bersedekah. Itu yang tradisi yang ada. Ya. Tidak boleh merayakan hari pernikahan di bulan Suro, akan sial. Ada nggak kayak gitu? Ada. Bagaimana pandangan agama kita? Nggak benar. Maka kita rubah Pak. Allah saja memuliakan bulan itu. Allah saja memuliakan Yaum Asyura begitunya. Tetapi kita sebagai hamba Allah malah menyimpang daripada tradisi yang ada. Maka ini kita rapiin pelan-pelan. Wah Pak Ustadz ini lawan tradisi yang ada. Bukan ngelawan. Ya, kita memposisikan yang benar itu bagaimana sebenarnya. Ya.
Maka kita belajar di sini. Majlis Ta'lim Az-Zakir terbuka untuk kita berdiskusi, kita buka kitab, kita belajar, ya, agar supaya kita benar-benar menjalankan ajaran Islam pada posisinya. Ya. Perbedaan-perbedaan ada, ya. Ustaz Abdul Rahman ini ngajar di Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah. Ya. Secara keorganisasian NU. Tidak mengapa, ya. Itu cuma hanya sekedar ormas saja, organisasi kemasyarakatan. Maka persatuan, kesatuan harus kita tetap pegang erat, ya. Maka dari Majlis Ta'lim Zakir inilah kita terbuka, ya, untuk kita belajar mengaji, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita melaksanakan daripada bulan Muharram ini, ya, apalagi di tahun 1444 Hijriah, sudah tua ini umur, ya, 1444 Hijriah. Momentum ini momentum yang baik untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan amal soleh, ya. Maka harus kita tingkatkan baik puasanya. Kemarin kita sudah melaksanakan Yaumut Tasu'a, kita puasa, Yaumul Asyura kita puasa. Kita bersedekah. Pak Ustaz, emang benar 10 Muharram itu lebaran yatim? Bukan lebaran cuma 2, Pak Ustaz. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saking girangnya, ya. Jadi orang-orang yang pada bersedekah di Yaumul Muharram ini, ya, Yaumul Asyura ini, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santunan mah enggak ditentukan di tanggal 10 Muharram aja, tetapi saban waktu. Lebih-lebih saban waktu kita. Ya, bulan Muharram santunan anak yatim, bulan Safar santunan anak yatim, bulan apa lagi di Safar? Nah, per bulan aja. Gimana Pak Ustaz? Saya nggak mau pakai santunan yatim di bulan Muharram, nggak apa-apa. Tapi di bulan Maulid santunan ya, iya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita repot. Ya, maka terjadilah perbedaan di situ. Wah, dia menentukan sebenarnya memutuskan harinya di tanggal 10 Muharram. Ya, nggak benar juga kalau cara pelayanan seperti itu. Wah, dia pakai hadisnya hadis palsu, hadis dhaif. Ya. Maka terjadilah perbedaan. Ada yang melaksanakan santunan di 10 Muharram, ya silakan. Ada yang enggak melaksanakan, ya enggak apa-apa. Yang jelas, spirit menyantuni anak yatim itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Contohnya apa? Surah Al-Maun pada hafal semua kan? Kita baca-baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Di ayat berapa tuh? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba itu dalilnya apa? Ada lagi dalam surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanha. Coba itu. Udah ada dalilnya. Oke lah, saya nggak mau yang melakukan santunan di hari bulan Muharram tanggal 10, enggak. Ya udah, di bulan yang lain aja. Bulan Safar, masih ada bulan, 12 bulan. Pertama apa? Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pilih dah. Abong aja, enggak santunan. Ngeritikin pinter banget, tapi giliran santunan enggak pernah. Itulah keadaan di masyarakat kita. Ada yang pro di bulan Muharram, ada yang enggak pro di bulan Muharram. Silakan saja.
Tetapi semangat menyantuni anak yatim adalah semangat daripada perintah agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Coba itu. Jelas hadisnya, Pak. Riwayatkan oleh Imam Bukhari. "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Siapa orang-orang? Saya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kafilul yatim fil jannah." Orang-orang yang menyatukan yatim, mengayominya, memberikan nafkahnya, memberikan pendidikannya. Mungkin kita masih batasannya ngasih santunan. Ya belum mendirikan lembaga buat pendidikannya, memberikan rumahnya, memberikan kebutuhan. Tetapi semangat untuk menyakiti yatim sudah dimulai oleh Dr. Haji Ramayudi. Alhamdulillah. Maka doain mudah-mudahan rezekinya bertambah berkah, ya, usahanya lancar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini apa yang bisa kita lakukan? Peningkatkan iman dan takwa kita. Ya, bersedekah. Santunan anak yatim kita menyedekahkan. Berikan daripada harta-harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada acara ini kita mengambil hikmahnya untuk menumbuhkan dalam diri kita, kapan-kapan saya akan bisa nyantuni anak yatim. Ya, paling minim menghadiri acaranya agar supaya hati kita tergerak. Ya. Jadi bulan Muharram berdoa, berselawat, mengerjakan amal soleh, bersedekah, memberikan santunan anak yatim, ya, dan sebagainya. Dan itu semuanya perintah agama. Perintah agama. Nah, mana yang kita bisa lakukanlah. Ya. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari momentum ya bulan Muharram ini 1444 Hijriah ini kita mendapat meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak doa kepada Allah. Kita banyak hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita baca doa. Ya, kita doain buat anak kita, buat bini kita, buat keluarga kita, buat diri kita. Ya. Karena memang kehidupan dunia ini untuk ibadah. Ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya Pak Ustadz, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang enggak. Ya biasalah, ya dana. Maka minta kepada Allah, ya Razzaq, wahai pemberi rizki, urzukna, ya Allah yang pemilik rizki, berikanlah rizki kepada hamba. Rizki bukan hanya daripada materi saja Pak, bukan hanya duit aja. Rizki kita hidup tenang juga dari rizki dari Allah. Ya, nggak ada masalah juga rizki dari Allah. Ada masalah juga rizki dari Allah. Ya, karena kenapa? Semuanya Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk. Ya, ada yang lazim banget baca surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, Yasin. Satu lagi apa Ustaz? Al-Kahfi, ya. Silakan aja dibaca, baca terjemahannya, ya, dengerin ceramah-ceramahnya dan sebagainya. Sungguh Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji kalian. Kita diuji Pak, hidup di dunia diuji kita, ya. Diuji dengan kehidupan yang ada, ya. Ada kelapangan, ada kesempitan. Tapi agama selalu menggiring kita untuk berbuat kebaikan, nyuruh kita kepada kebaikan. Orang-orang yang berbuat amal soleh nggak akan merugi. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu. Demi masa,
bahwa sungguh manusia dalam kerugian, kecuali siapa? Illalladzina amanu. Nah, kita orang-orang yang beriman, Pak. Menguatkan iman dan takwa kita. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kita baca terus itu. Jadi pengingat kita. Karena dalam kehidupan inilah kita semangat untuk beribadah, semangat beramal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Agama kita nyuruhnya kebaikan loh, Pak, bukan keburukan. Gibahin orang doyan banget. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Tapi nggak ngaku aja. Tapi syukur-syukur bukan jamaah sini semua. Jamaah seberang sama jauh. Ya, semuanya ini baik-baik semua. Ya, jamaah yang semuanya dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, jangan gibah, jangan berbuat bohong, jangan berbuat dusta dan sebagainya. Ya. Kita semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu perintah agama ya, Pak. Ya, saling menasihati, beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf, Pak. Ya. Kalau dia lagi menyimpang dikit, ingetin sahabatnya, kawannya dan sebagainya. Ya, yang nggak pernah sholat, ajak sholat. Yang nggak pernah ngaji, ajak ngaji. Ya, itu beramar ma'ruf nahi munkar. Munkarnya gimana? Ya udah, jangan berbuat itu melanggar agama. Maka spirit dalam surah Ali Imran 104 nanti dicek, Pak. Ini oleh-oleh daripada Majlis Ta'lim Az-Zakir. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita tetap semangat untuk mengaji, semangat dalam berbuat kebaikan karena spirit yang dibangun oleh agama kita adalah fastabiqul khair. Ya. Untuk sebagai bekal kita di yaumil qiyamah nantinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Kita semangat, kita doakan Majlis Ta'lim Az-Zakir ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, jamaahnya, pimpinannya, ketua Majlis Ta'limnya, dan mudah-mudahan jamaah tetap semangat dalam mengajinya. Ya. Kalau nggak ngambil malam Minggu, ya udah malam Senin. Kalau malam Senin, Rebo malam Kamis, silakan pilih. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kelurahan ini, kepada RT ini, semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullahu fathun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.